semuanya, perkenalkan nama saya Elita Fitriosa Sinurat. Saya dari kelas BK1E. NIM saya 2105072029. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan keuangan perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan barang tersebut. Jadi, fungsi perusahaan dagang adalah sebagai jembatan antara konsumen yang membutuhkan suatu barang tertentu dan produsen yang menyediakan barang tertentu. Adapun jenis-jenis laporan keuangan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan perusahaan dagang yang dibuat pada periode tertentu dengan menghitung semua pendapatan dan dikurangi dengan biaya, seperti biaya operasional, biaya penyusutan, biaya administrasi, dan biaya lain yang harus dikeluarkan dalam rangka mendapatkan pendapatan tersebut. Yang kedua itu neraca. Neraca adalah laporan yang dibuat untuk mengetahui nilai debit dan kredit dalam keuangan perusahaan. Yang ketiga, laporan arus kas, menunjukkan berapa banyak jumlah kas masuk dan keluar, sehingga laporan keuangan ini berpengaruh dalam hal yang berkaitan dengan investasi atau penambahan modal. Apabila perusahaan dagang mengalami perubahan modal, maka wajib menulis laporan perubahan modal untuk mengetahui besarnya modal yang dimiliki oleh perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Selanjutnya itu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu adalah apabila perusahaan dagang mengalami perubahan modal, maka wajib menulis laporan perusahaan modal untuk mengetahui besarnya modal yang dimiliki oleh perusahaan dagang pada suatu periode. Selanjutnya yaitu cara menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama itu menyusun neraca saldo. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah menyusun neraca saldo yang sekaligus menjadi daftar rekening buku besar dengan saldo debit ataupun kredit dari perusahaan. Membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian sengaja dibuat untuk mengalokasikan pendapatan atau pengeluaran di periode yang benar-benar terjadi. Nah, tahap ini berperan penting dalam penyesuaian beberapa transaksi yang belum tercatat sehingga muncul ketidaksesuaian di akhir periode. Yang ketiga itu membuat laporan keuangan. Pada tahap ini, kita bisa memulai proses pembuatan laporan keuangan yang terjadi dari laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan modal, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baru selanjutnya itu, sebagai catatan khusus, laporan keuangan ini dapat disusun pada neraca lajur. Yang keempat itu menyusun neraca lajur. Penyusunan neraca lajur dimulai pada neraca saldo, lalu disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Saldo yang telah sesuai akan muncul pada kolom neraca saldo dan nantinya akan dilaporkan dalam neraca dan laporan laba rugi. Yang kelima, penyesuaian dan penutupan rekening. Setelah tahapan penyesuaian laporan keuangan di buku besar, maka kita harus menutup rekening nominal. Sementara ini ke rekening laba rugi dan memindahkan saldo laba rugi ke rekening laba rugi tidak dibagi. Dan yang keenam, menyusun neraca saldo penutupan. Menyusun neraca saldo penutupan melakukan pengecekan ulang
pada keseimbangan debit dan kredit di rekening yang masih terbuka melalui neraca saldo penutupan, namun tidak termasuk nominal yang sudah ditutup. Tujuannya ini agar kita lebih mudah dalam menyusun jurnal di periode berikutnya. Adapun laporan persediaan atau inventory, ini merupakan laporan yang membedakan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Di dalam laporan persediaan mencakup aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dagang untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan dalam membuat barang yang akan dijual. Dalam laporan keuangan, laporan persediaan merupakan hal yang sangat penting. Pasalnya, baik menyusun laporan laba rugi maupun neraca tidak akan berjalan lancar tanpa mengetahui nilai persediaan. Nah, selanjutnya itu, kesalahan dalam penilaian persediaan pun akan berakibat pada kesalahan dalam laporan laba rugi maupun neraca. Dalam perhitungan laba rugi, nilai persediaan baik awal dan akhir sangat mempengaruhi besarnya harga pokok penjualan produk. Pada proses akuntansi persediaan di perusahaan dagang, laporan ini memerlukan penilaian, sebab persediaan merupakan bagian dari biaya yang akan dicocokkan dengan revenue dan akan menghasilkan income dalam penyajian laporan arus kas. Umumnya, perusahaan dagang lebih suka menjual barang jadi yang tercatat sebagai stok barang atau dicantumkan dalam laporan piutang dagang, sebab realisasi kas akan lebih mudah dicapai dan laba potensi dapat menutup resiko penagihan piutang. Demikian hasil pemaparan saya mengenai laporan keuangan perusahaan dagang. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.